Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi. Seperti biasa saya akan awali dengan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Selama Yesus cintaku juga, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, saya Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhan. Lama Yesus cintaku juga, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamat, Yesus cintaku juga, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Haleluya. Tuhan, kita berdoa buat firman Allah. Berkat dalam surga, segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kami, lindungi kami sampai pagi hari ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman Allah menjadi berkat buat kami semua, umat Tuhan dimanapun berada, khusus jemaat GPI Pusaka Negara. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan pagi hari ini, Kitab Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat 3. Saya baca firman Allah. Daniel pasal 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Firman Allah pagi hari ini buat kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada, secara khusus jemaat GPI Pusaka Negara. Firman Allah ini ingatkan kita tentang orang-orang bijaksana. Siapakah orang-orang bijaksana itu? Orang-orang bijaksana itu adalah gambaran berbicara tentang orang-orang yang percaya.
anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang pelaku-pelaku firman Allah, itulah orang-orang bijaksana. Orang bijaksana, mereka sudah percaya Tuhan, mereka hidup di dalam kebenaran, dan mereka pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Itu yang dimaksud dengan orang-orang bijaksana. Karena ada begitu banyak contoh-contoh firman Allah yang menjelaskan tentang orang-orang bijaksana. Tetapi saya hanya dapat sampaikan tentang orang bijaksana ini sesuai dengan kebenaran firman Allah, bahwa intinya bahwa orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar firman dan melakukan firman Allah itu. Jadi itulah orang bijaksana, adalah orang-orang yang bukan hanya mendengar saja, tetapi melakukan firman Allah, mendengar dan menjalankan firman Allah. Itulah maksud daripada orang-orang yang bijaksana. Bahkan ada itu banyak pengertian tentang orang bijaksana. Orang bijaksana itulah orang-orang pandai, orang-orang yang mencintai kebenaran. Itulah orang-orang bijaksana. Sangat luas sekali pengertian daripada orang-orang bijaksana. Haleluya. Dan saya percaya setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun Anda berada, kita tunjukkan bahwa kita bukan hanya disebut anak Tuhan, orang percaya, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang suka mendengar firman Allah, bahkan plus melakukan, menjalankan firman Allah. Itulah orang-orang bijaksana. Dan kita melihat dikatakan bahwa dan orang-orang bijaksana akan bercahaya. Haleluya. Akan bercahaya. Ya. Bukannya orang-orang yang memperlihatkan sikap yang tidak bercahaya. Bercahaya jelas sekali, wajahnya itu gembira, wajahnya itu cemerlang, bercahaya, kelihatannya sukacita. Itulah orang-orang yang bijaksana, bercahaya, kelihatan wajahnya itu selalu bercahaya, menyenangkan. Itu orang-orang bijaksana. Karena dikatakan di sini, orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun banyak hal yang dihadapi, tetapi anak Tuhan tetap memperlihatkan wajahnya yang bercahaya. Bukan wajah yang redup, yang kelihatannya muram, tetapi bercahaya, kelihatannya sangat menyenangkan. Itulah orang-orang bijaksana. Kita dituntut oleh firman Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap menyatakan sikap kita itu bercahaya, menjadi terang, menjadi berkat di sekitar kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita nyatakan kepada sekeliling kita bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Tunjukkan wajah kita, sikap kita bercahaya. Haleluya. Mendatangkan sukacita, bukan mendatangkan duka cita, tetapi sukacita karena bercahaya. Bercahaya dalam gelap. Dunia penuh dengan kegelapan. Jangan sampai orang-orang bijaksana anak Tuhan justru bukan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, tetapi menjadi hal-hal yang sangat menakutkan. Tetapi kita diingat oleh firman Allah. Marilah di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, nyatakan kepada dunia kita bercahaya. Haleluya. Bercahaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, yang semakin menakutkan ini.
tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, yang dipelihara oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, disertai oleh kuasa Tuhan. Jadi kita bercahaya dimanapun kita berada, kita nyatakan kepada dunia bahwa kita orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa. Nyatakan kepada dunia yang semakin gelap ini. Haleluya. Firman Allah mengatakan, dan orang-orang bijaksana itu adalah yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi kita melihat orang-orang bijaksana itu menuntun banyak orang, menuntun orang-orang untuk datang kepada kebenaran. Itulah orang-orang bijaksana. Kenapa menuntun banyak orang pada kebenaran? Karena orang bijaksana itulah mencintai kebenaran, pencinta kebenaran. Itu orang bijaksana, orang yang mendengar firman dan melakukan firman Allah. Dan luar biasa, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, jadilah orang-orang bijaksana yang bisa menuntun orang lain untuk datang kepada kebenaran firman Allah. Sesuatu hal yang sangat mulia di hadapan Tuhan ketika kita tunjukkan pada dunia ini bahwa kita orang-orang yang tetap mencintai kebenaran, orang-orang yang suka kepada kebenaran, orang-orang yang menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Walaupun memang berat, tetapi jangan kita takut kalau kita melakukan kebenaran firman Allah. Kebenaran itu juga yang akan menyelamatkan kita dari semua masalah. Kebenaran firman itu akan datang menolong kita dari semua pergumulan yang kita hadapi. Karena kita mencintai kebenaran firman Allah. Dan firman itu berbicara tentang Allah sendiri akan datang menolong kita. Situasi apapun, kita percaya firman Allah itu tidak pernah berdusta terhadap orang-orang yang percaya, yang cinta kepada kebenaran. Dan marilah di tengah-tengah situasi yang semakin gelap ini, jadilah anak-anak Tuhan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran firman Allah, supaya mereka diselamatkan dari dosa. Mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah katakan bahwa orang bijaksana itu bercahaya, dan dikatakan dan yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran seperti bintang-bintang, dan tetap untuk selama-lamanya, tetap untuk selama-lamanya, bukan hanya sementara, tetapi tetap untuk selama-lamanya sampai akhir zaman. Itulah orang-orang bijaksana. Ada janji Tuhan, kita disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan sangat indah dan sangat luar biasa. Marilah jemaat yang saya kasihi, rumah Tuhan dimanapun Anda berada pada hari-hari ini, biar kita tunjukkan bagi kita orang-orang bijaksana. Haleluya. Mungkin kita tidak punya pengetahuan yang luar biasa seperti orang-orang lain, punya pengetahuan yang sangat luar biasa secara duniawi, tetapi kita punya pengetahuan firman Allah. Kita adalah orang-orang bijaksana kepada firman Allah yang bisa menuntut banyak orang untuk datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan melakukan itu selama masih ada kesempatan, agar banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang diselamatkan lewat kehidupan kita anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua dan berkati kita, tetap tolong dalam kita menjalani hidup ini. Kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita semua. Kuasa Roh Kudus tetap melindungi kita dimanapun kita berada. Karena janji Tuhan kita semua bahwa Roh Kudus sebagai penolong, Dia akan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Roh Kudus itu adalah kekuatan kita. Dia akan menuntun kita, menolong kita, melindungi kita semua dalam keadaan situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Roh Kudus penolong, Roh Kudus kekuatan kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita agar kita semakin hidup di dalam kebenaran firman Allah.
karena Roh Kudus juga itu adalah kebenaran. Haleluya. Kata firman Tuhan, mari kita menjadi orang bijaksana yang menuntun banyak orang kepada kebenaran Allah. Haleluya. Dan kita semua, tonton kita semua sepanjang hari ini, dan menyertai kita semua, sehingga janji Tuhan buat kita semua. Salinglah mendoakan satu dengan yang lain, agar supaya menghadapi keadaan ini kita tetap kuat, tetap setia, saling mendoakan. Mereka yang sakit kita doakan supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka mengalami perguruan hidup agar Tuhan memberikan mereka kemenangan. Haleluya. Dan berkati, berdoa buat firman Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini. Mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami sangat bersyukur karena firman Allah sangat indah dan luar biasa mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana, jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi menjalankan, mentaati firman Allah. Dan itulah yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Keadaan apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, biarlah membuat kami anak Tuhan semakin mencintai kebenaran. Dan lewat hidup kami Tuhan, kami dapat menuntun banyak orang untuk datang kepada kebenaran Allah, melakukan kebenaran firman Allah. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, Tuhan berkati sepanjang hari hidup mereka semua. Dalam setiap aktivitas mereka, Tuhan pelihara, jaga semua. Terutama Tuhan, lindungi kami semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jemaat yang pusaka dengan secara khusus, dirilah semua mara bahaya, penyakit, virus-virus yang masih melanda kami pada hari-hari ini. Biar Tuhan lindungi kami, tutup kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan melawat mereka, baik yang ada di rumah masing-masing, yang ada di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan. Mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa jemaat yang hari ini berhari ulang tahun, berkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan, dengan umur panjang. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kebutuhan umat-Mu, kami mohon Tuhan selalu mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cara khusus buat Bapak Presiden menjalankan tugas-tugas Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.